Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan kelanjutan dari kata-kata 3 sudah kita selesaikan ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Sekarang thayyibah, itu thayyibah ya. Kata thayyibah ini apabila disandingkan dengan manusia, maka ia bermakna orang-orang yang terhindar dari buruknya kebodohan, dari burukan kefasikan, dari perbuatan buruk, setelah selalu mengisi dirinya dengan ilmu, iman, dan perbuatan baik. Jadi luar biasa sebenarnya ya. Dan kata thayyibah ini menunjukkan kesempurnaan. Thayyib artinya baik ya. Mari kita lihat Al-Baqarah 57. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Al-Maidah 88. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu ya. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Ini sudah halal thayyib lagi ya. Mari kita lanjutkan Al-Mu'minun 51 ya. Kulu min thayyibati wa a'malu salihah. Makanlah dari yang baik dan berbuat baiklah. Nah, jadi kita dapat gambaran lah kata thayyibah itu kalau digandingkan dengan manusia, maka tentu manusia itu terhindar dari buruknya kebodohan ya, buruknya kefasikan dan perbuatan buruk, serta selalu mengisi dirinya dengan ilmu, iman, dan perbuatan baik. Mari kita lanjutkan surah An-Nahl 32, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh malaikat. Alladzina yatawaffahumul malaikatu thayyibin. Ya, orang itu wafat dalam keadaan baik. Az-Zumar 73. Berbahagialah kamu, masuklah surga ini semua sedang kamu kekal di dalamnya. Tibtum fadkhuluha khalidin. Masuklah, berbahagialah gitu. Dalam surah Az-Zumar 73. Kita lihat dulu sebab surah Az-Zumar 73 itu berkaitan dengan salam juga gitu ya. Mari kita lihat berkenaan dengan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ayat 73 lengkap ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbuhum ilal jannati zumara. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sehingga apabila mereka sampai kepada pintu-pintunya telah dibukakan ya. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Gitu, ya. Diberi dan mereka berkata, para malaikat ya memberikan salam atas kalian. Tibtum fadkhuluha khalidin. Beruntunglah, bahagialah. Mari kita lanjutkan. Al-Imran 38. Berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik. Habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Anak yang baik ya. Kita lanjut dengan surah Al-Anfal ayat 37, supaya Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik. Liyamazizallahul khabitha minat thayyib. Ya. Yang buruk dari yang baik. Kita lanjut. Ada perumpamaan pohon ya. Pohon yang dalam surah Ibrahim 24. Perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Ya. Masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Ya. Ucapan zikir la ilaha illallah itu kalimat thayyib ya, thayyib ya. Mari kita lihat surah Fatir 10. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik. Ilaihi yas'adul kalimat thayyibah. Thayyib. Jadi kepada Allah lah perkataan-perkataan yang baik itu akan terus naik ya. Kemudian Saba 15. Negeri yang baik dan Robmu adalah Rob yang maha pengampun. Baldatun thayyibatum wa rabbun ghafur. Ya, negeri yang baik dari Robmu dan Robmu adalah Rob yang maha pengampun. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi banyak sekali kata-kata yang berkenaan dengan
kata toyib ya. Jadi kita dapat gambaran dari kata-kata toyib itu adalah mudah-mudahan kita selalu kan di dalam zikir Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fahayna rabbana bisalam, fahayna, hidupkanlah kami dalam kebaikan. Nah, fahayna, dihidupkan baik. Jadi kita jadi manusia yang terhindar dari kebodohan, kefasikan, berbuat buruk ya. Insya Allah kita sering menambah ilmu gitu, menambah amal dan menambah iman ya, mudah-mudahan kita ya. Tadi kita lihat di dalam surah An-Nahl ini yang luar biasa ini berkenaan dengan ayat 96, mulai An-Nahl ayat 96, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Apa yang di dunia ini di sisi kamu ia akan rusak, apa yang ada di sisimu akan lenyap ya. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Apa yang di sisi Allah itu kekal ya. Dan kami pasti memberikan balasan yang sabar kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Wala najiyannal ladzina sabaru, sungguh kami akan berikan balasan ya kepada orang yang sabar, ajruhum bi ihsani ma, pahala yang lebih baik ya dari apa yang kita kerjakan. Makanu ya'malun. Man amila sholiha, barang siapa melakukan amal soleh, baik min zakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan mereka beriman ya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami hidupkan ya. Dalam zikir kita itu fahayna rabbana bisalam, kita minta hidupkan dalam keadaan salam baik ya. Salam itu artinya selamat dunia dan akhirat ya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami hidupkan dia dalam kehidupan yang baik ya. Walanajziyannahum, dan sungguh kami akan membalas mereka, ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami baik daripada apa yang dikerjakannya. Jadi berlipat-lipat ini. Nah, di sini ada sinyal di sini ya, tentu kita harus dekat dengan Quran ya. Fa idza qara'tal Qur'an, apabila engkau Muhammad ingin baca Al-Qur'an, fasta'iz billah minasyaitonir rajim, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi selalu kita berlindung supaya, karena dengan membaca Quran itu satu sinyal ya, mengapa ayat-ayat seperti ini dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya gitu ya, cara menafsirkan gitu. Nah, mudah-mudahan kita
paham, ya, meresap bagaimana thayyibah itu, ya. Kita lanjutkan dalam surah Ar-Ra'd, ya. Sebab kalau sudah termasuk thayyib itu artinya kita termasuk yang didoakan oleh malaikat juga. Jadi frekuensi kita itu harus frekuensi yang dekat sama malaikat. Artinya malaikat tuh suka zikir, kita harus berzikir gitu ya. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu sekalian sudah memahami pengertian zikir yang sesungguhnya itu ya. Sudah kita bahas apa itu zikir gitu. Nah, mari kita lihat di dalam surah Ar-Ra'd, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 13 ya. 13. Yusabbihur ra'du bihamdihi. Bertasbihlah guruh dengan memujinya. Wal malaikatu min khifatih, dan malaikat juga bertasbih karena takut kepada Allah. Wa yursilus sawa'iqa, dia mengirimkan halilintar. Fayusibu biha mayyasha, lalu dia menimpakan dengan hati-hati kepada siapa yang dikehendaki. Wa hum yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihal. Dan mereka orang-orang kafir mendebat, membantah Nabi tentang Allah, padahal mereka dan dia sangat keras siksanya. Nah, di belakang terus kita lanjut ke ayat ke-28 ya. Ayat 28 itu, dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi tunjuk dan orang yang bertobat kepadanya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang tobat ya. Masalah tobat itu wa yahdi ilahi min anab, yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang tobat itu. Yaqulu ladzina kafaru, dan berkata orang-orang yang kafir, laula unzila alaihi ayatum mir rabbih, mereka mengapa tidak diturunkan ya atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda mukjizat dari Tuhannya. Katakan, kul innallaha yudillu may yasha, katakanlah sesungguhnya Allah menyesatkan orang-orang yang dia kehendaki. Wa yahdi ilaihi, dan dia memberi petunjuk kepada agamanya, man anab, siapa yang tobat. Kemudian alladzina amanu, yaitu orang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan menjadi tentram ya. Orang beriman itu dia tentram hatinya dengan zikir ya. Jadi kalau kita gulana gitu, kita zikir saja, zikir ya. Insyaallah kegunaan itu akan sirna gitu.
Ala bizikrillah, ketahuilah dengan berzikir dan mengingat Allah, tatma'innul qulub, akan menjadi tentram hati-hati orang beriman. Jadi kalau kita zikir ya, menyebut nama Allah ya, mudah-mudahan hati kita jadi tenang. Nah ini ada ayat yang penting berkaitan dengan Thaubah gitu. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan berbagai kebajikan, tuba ya, adalah seperti kehidupan bak pohon yang baik di dalam surga. Tuba. Jadi digambarkan sebagai pohon. Lahum wa husnus ba'af. Ya. Bagi mereka sebaik-baik tempat kembali. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pembahasan mengenai Thaubah itu, kita sedikit bersapi bagaimana di dalam membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah gitu ya. Terus nanti ke salam ya. Sebab tahiyatu, at-tahiyatu salam. Salam dengan doa gitu. Jadi sedikit-sedikit kita bisa bersapi ini. Paling tidak ada perasaan gembira ketika membaca itu ya. At-tahiyatul, nah, itu penghormatan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ya bahwa Allah itu akan memberi salam kepada kita pada waktu kita ketemu ya. Kemudian mubarakah, kita ingat untuk memperoleh barakah gitu dalam pengertian Al-Quran ya, kitabun ya, kitab yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW itu ada barokah gitu. Nah barokah itu bisa muncul ya, apabila kita mentadaburi, lihat tadabbaru ayatihi, mentadaburi kandungan isi ayat-ayat itu dan diambil pelajaran waliyadzakkar ulul albab. Kemudian berkenaan dengan sholawat ada 3 kemarin. 1, kalau kita bebas dari musibah ya, itu merupakan sholawat memberikan ampunan dan rahmat ya. Dan salawat serta salam juga kepada Nabi Muhammad SAW, baik dilakukan oleh kita, oleh malaikat maupun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang yang terakhir ini mengenai Thaib ya, mudah-mudahan kita semakin hari semakin dalam. Saya kira cukup untuk kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.